wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa inna khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur memuji Allah, di pagi hari ini kita sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Di tengah kita melaksanakan bagian daripada acara personal talk activity ya Sunter CKD Operation Departemen. Mudah-mudahan di acara ini membawa banyak kebaikan keberkahan untuk kita, bukan hanya semata merefresh jiwa kita, pikiran kita dengan kondisi alam yang hijau ranau, yang sejuk, tetapi juga kita berharap kepada Allah kegiatan ini membawa semangat baru untuk kita, memompa dan memacu semangat kita untuk tetap menjaga kesolidan kita, kekompakan kita, kerjasama kita dalam melaksanakan tugas-tugas di tempat kita bekerja. Dan dengannya semoga pahala Allah limpahkan kepada kita dalam hal apapun, dalam setiap aktivitas apapun, karena bukan hanya saja salat, baca Al-Quran atau puasa, tetapi semua rangkaian aktivitas kita berharap menjadi sebuah ibadah, sebagaimana doanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Allahumma ij'al amali kullahu salihah waj'al li wajhika khalisa wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah setiap rangkaian aktivitasku, amalanku menjadi amalan yang salih dan dikerjakan ikhlas hanya semata karenamu, bukan dikerjakan karena selain untukmu. Ini menunjukkan bahwa semua aktivitas kita, termasuk ya bahkan makannya, ya termasuk ya tidurnya, bahkan ini sesuatu yang mubah, bisa bernilai ibadah karena diniatkan karena Allah Azza wa Jalla. Nah, kita mulai terlebih dahulu di dalam doa yang Nabi SAW baca di setiap pagi dan petang adalah berlindung kepada Allah dari kemalasan dan juga buruknya masa tua. Dengan bunyi doa tersebut, Rabbi a'udzubika minal kasali wasu'il kibari. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan buruknya masa tua. Itu rangkaian zikir pagi dan petang. Di dalamnya berlindung kepada Allah agar terhindar dari kemalasan. Seakan-akan ini menjadi isyarat buat kita bahwa malas adalah sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang akan menimpa umat saat ini, sehingga Rasulullah SAW memasukkan doa ini dalam rangkaian zikir pagi dan petang, berarti sekurang-kurangnya diminta 2 kali dalam sehari agar terhindar dari kemalasan. Bahkan ada doa lagi, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Lihat di awal juga lagi-lagi ini berlindung kepada Allah agar terhindar dari kelemahan dan kemalasan. Sudah mah diminta di setiap pagi dan sore hari, masuk bagian daripada rangkaian zikir pagi petang. Ditambah pula diminta di lain doa dengan doa tadi yang dibacakan. Bapak-bapak sekalian, ini menjadi pesan buat kita bahwa ternyata malas itu bagian daripada penyakit. Ya, dan itu penyakit batin tentunya. Ya, kalau penyakit lahir bukan malas, mules. Ya. Kalau batinnya malas.
Kalau mules urusannya itu obatnya ke dokter, ke apotik, cari obat warung dah. Kalau malas ini diminta lewat doa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla agar kita tidak terjebak atau terjerumus di dalamnya. Dan ternyata terbukti bahwa zaman sekarang ini kita banyak digiring dengan kemalasan. Bahkan aktivitas yang nampak seakan-akan menjadi beken buat sekarang, bahkan mereka punya kaumnya sendiri. Namanya kaum rebahan. Ya, kaum rebahan. Itu kan jadi tren, itu jadi kelompok sendiri. Terus programnya mager. Malas gerak. Coba lihat. Sekarang itu istilah mager. Bahkan mereka punya tim khusus. Tim kaum rebahan. Bahkan mereka bangga dengan slogan menjadi kaum rebahan yang penting dapat cuan. Kan begitu ya? Ternyata dalam Islam tidak ada. Tidak bangga, bahkan diantisipasi agar tidak jatuh ke dalam mager tadi. Malas gerak tadi. Apalagi masuk pada kaum malas atau kaum rebahan tadi. Maka waliyadzubillah, karena di dalam Islam tidak ada yang namanya berleha-leha, bersantai-santai. Kemudian dia tidak melakukan hal yang bermanfaat. Karena Nabi SAW sebutkan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah kalian untuk mendapatkan apa yang bermanfaat untukmu. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Makanya tadi berlindung kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari kelemahan dan kemalasan. Kalau sudah orang malas bisa lemah, atau sebaliknya, karena kemudian lemah jadi kemudian akhirnya malas-malesan. Apa bedanya al-ajzu sama al-kasalu? Apa bedanya lemah sama malas? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala beliau sebutkan, kalau al-ajzu itu tidak adanya kekuatan untuk melakukan amal perbuatan. Tidak adanya kekuatan atau tidak adanya kemampuan untuk melakukan amal perbuatan. Sedangkan al-kasalu, kurangnya motivasi untuk melakukan satu perbuatan di tengah peluang dan kesempatan itu ada. Itu namanya al-kasalu, malas. Kalau al-ajzu berarti hilangnya kekuatan, hilangnya kemampuan untuk melakukan satu pekerjaan. Nah, kalau al-kasalu, malas, tidak ada motivasi untuk melakukan satu pekerjaan di tengah kesempatan itu ada untuk dia. Maka waliyadzubillah, nas'alullah al-afwa wal afiyah. Ini diwanti-wanti di dalam Islam lewat doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita dijauhkan dari al-ajzu, kelemahan, wal kasalu, juga kemalasan. Dibaca di setiap zikir pagi dan petang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ini kan males-malesan, pengennya rebahan, santai-santai, leha-leha. Padahal setiap apa yang Allah berikan kepada kita termasuk berbagai macam kenikmatan, ini akan ditanyakan. Akan ditanyakan. Sehat, ini kalau hanya untuk malas-malesan. Umur, waktu yang Allah berikan hanya untuk hal yang sia-sia, ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis yang sering disampaikan yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi, ya la tazulu qadama abdin hatta yus'al an arba'in. Tidak akan pernah bergeser kaki seorang hamba sampai ditanya 4 perkara. Salah satunya an umrihi, tentang umurnya. Tentang umurnya. Untuk apa dia habiskan? Termasuk an jismihi fima ablah, tentang fisiknya, bagaimana dia gunakan. Fisik, terutama kenikmatan. Karena kenikmatan sehat ini, terutama kenikmatan sehat. Dan kenikmatan sehat itu memang termasuk sebagian para ulama, ini kerajaan yang tersembunyi. Maksudnya apa? Banyak orang yang lalai.
Sehat itu sebenarnya kerajaan, karena itu bagian daripada kekuatan kita. Karena sehat itu modal untuk melakukan satu pekerjaan, satu aktivitas, bahkan untuk bisa melakukan ketaatan. Bahkan Nabi SAW sebutkan, la ba'sa bil ghina liman ittaqa, tidak mengapa kaya bagi mereka yang bertakwa. Wasihhatu, dan kesehatan, khairun minal ghina, kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan. Watibun nafsi minan ni'am, dan keceriaan hati, ketenangan batin itu bagian daripada kenikmatan. Coba kita lihat di sini. Ada kenikmatan secara fisiknya, ya, sihah khairun minal ghina, kesehatan lebih baik daripada kekayaan, berarti fisiknya. Kemudian watibun nafsi, dan juga tenang tentramnya hati, minan ni'ami, itu juga bagian daripada kenikmatan. Maka semuanya nikmat berupa fisik maupun batin, lahir maupun batin, akan ditanya. Hadis yang Nabi SAW sebutkan, inna awwala ma yus'alu anhu yaumal qiyamati ya'nil abda minan na'imi, yang kali pertama kelak di yaumil qiyamah akan ditanyakan adalah tentang kenikmatan. Nabi SAW sebutkan, ayyuqala lahu, maka akan ditanyakan kepadanya, alam nusihhalaka jismaka, bukankah aku telah memberikan nikmat sehat untukmu? Nikmat sehat, jadi kesehatan dari awal sampai akhir, yang kita justru banyak sehatnya ketimbang sakitnya. Ya, banyak sehatnya ketimbang sakitnya. Itu akan ditanyakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan wa nurwika minal ba'il barid, bahkan akan ditanya juga terkait dengan kenikmatan air yang menyegarkan. Nah, ini air yang menyegarkan. Karena kita itu cenderung lebih senang dengan air yang sejuk. Ya, sampai-sampai kita cari kesejukan kan, ya cari tempat-tempat seperti ini. Cari tempat-tempat yang sejuk, yang hijau ranau, bahkan yang hijau-hijau, itu akan menyejukkan pandangan mata. Dan memang secara psikologis warna hijau itu ya akan lebih menenangkan dan menenteramkan. Akan menentukan juga kondisi emosi seorang. Makanya lihat, rumah yang ada hijaunya, yang ada dedaunannya, yang ada tumbuhannya, senang, sejuk gitu. Dan memang disebutkan juga di dalam surga kelak nanti banyak yang menggunakan pakaian dengan pakaian warna hijau. Khudrin itu warna hijau. Ya, termasuk nanti dalam doa yang biasa dibaca min khudrin. Ya, termasuk doa yang dibaca kelak nanti yang Allah akan juga berikan kepada penduduk surga adalah dengan pakaian warna hijau. Karena warna hijau itu lebih cenderung menyejukkan dan itu akan mempengaruhi emosi, kondisi keadaan jiwa seseorang. Makanya senang hijau-hijau. Nah, termasuk ya kita sampai ada kalau ngelihat sesuatu, oh deh matanya hijau gitu kan ya. Matanya hijau. Maksudnya senang ya. Dia senang. Hijau dah kalau ngelihat duit mah hijau katanya. Padahal duitnya warna merah. Tapi jadi hijau katanya. Lah maksudnya apa? Maksudnya memang senang gitu. Sampai dijadikan sebuah istilah kan. Makanya kita senang dengan melihat yang hijau-hijau. Bahkan juga akan ditanyakan air yang sejuk dikala kita sedang panas. Wa nurwika minal ma'il barid. Ya, akan ditanyakan juga kepada kita tentang air yang sejuk dan menyegarkan. Masya Allah nih. Air yang kita minum apalagi sedang panas-panasnya gitu ya. Dikasih air yang sejuk. Masya Allah, enak di tenggorokan, segar. Ternyata itu bagian daripada kenikmatan. Lihat, ini menunjukkan bahwa banyak hal yang kita lalaikan, yang banyak kita rasakan dari kenikmatan-kenikmatan, yang kita anggap ini biasa, tapi ternyata akan ditanyakan kelak nanti di yaumil qiyamah. Ditanya tuh, alhamdulillah fisiknya kuat, alhamdulillah kakinya bisa gerak, alhamdulillah matanya awas, alhamdulillah telinga bisa mendengar. Ya, termasuk ini semua nih. Kita bisa begini nih. Tangannya bisa begini. Ini kan kalau nggak bisa gerak-gerak gini nih kaku bagaimana ini? Kenikmatan. Makanya tadi sebagian para ulama, sehat itu bagian daripada
kerajaan yang tersembunyi. Karena apa? Nabi SAW sebutkan, ni'matani magbunun fihima katsirun minan nas. Dua nikmat yang banyak orang lalai dan lupa. Salah satunya adalah as-sihhah, nikmat kesehatan. Alhamdulillah. Nih kan bisa minum teh, ngangetin perut. Nikmat ini. Ya, karena ada banyak orang yang mohon maaf udah minum langsung menggap. Langsung enggak kuat karena ada masalah mungkin di paru-parunya, wal'iyazubillah, mungkin juga di jantungnya. Ya, ada orang yang ketika mau makan mual. Ya, alhamdulillah. Ini kan baru lihatnya aja udah nikmat ini, masya Allah. Iya, ini nikmat ini, diambilin lagi kan? Kenikmatan ini, semuanya kenikmatan. Ya. Udara yang segar, kenikmatan. Ya, teh yang hangat, kenikmatan, makan yang lezat, kenikmatan. Jadi kita nih ketika berangkat ke satu wilayah, ke satu tempat, maka di situ kita akan banyak diberikan pelajaran-pelajaran yang hendaknya kita bertafakur dan bertadabur. Bertafakur dan bertadabur tentang apa? Berbagai macam kenikmatan-kenikmatan ini yang Allah berikan. Ya, pernah satu ketika ada Arab Baduy, Dia nampak kelihatan badannya kekar. Bahkan sehat kuat. Lantas kemudian pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, apakah engkau pernah terkena dengan Ummu Mildam? Ya, Ummu Mildam. Arab Baduy tersebut menjawab, apa itu Ummu Mildam? Ummu Mildam itu adalah kondisi panas di antara kulit dan daging. Itu Ummu Mildam. Maksudnya apa? Meriang. Biasanya kan panas di antara kulit dan daging. Panasnya di dalam. Kalau di luar kayak nggak panas ya Pak. Dipegang nggak anget, nggak panas. Tapi yang ngerasain tuh orang yang kena itu. Karena dia berada di dalam kulit, di antara kulit. Jadi di dalam kulitnya itu, di antara kulit dan daging panas. Di luar kagak panas. Itu namanya Ummu Mildam. Kata orang tersebut, saya nggak pernah tahu apa itu Ummu Mildam dan nggak pernah merasakan itu. Kemudian ditanya, apakah engkau pernah merasakan hal soda'ata? Apakah engkau pernah merasakan terkena soda atau suda? Apa itu suda? Suda itu, dia juga nggak tahu itu apa suda. Nabi SAW sebutkan, suda itu adalah angin yang berputar di kepala. Atau ada gas yang menekan saraf yang berada di kepala. Maksudnya adalah pusing. Karena pusing itu sebenarnya bisa jadi angin yang berputar-putar. Ya, walaupun nanti ada beberapa penyakit kepala dengan berbagai macam-macam, termasuk migrain tuh. Ya, vertigo itu termasuk sakit kepala primer, sekunder atau apa itu. Nanti tersendiri itu beda tuh pembahasannya dokter itu. Nah, tetapi disebutkan oleh Nabi SAW. Maka kemudian Arab Baduy tersebut berlalu. Dan apa kata Nabi SAW? Mau gak aku sampaikan kepada kalian salah satu penduduk neraka? Maka Nabi SAW, tuh dia orangnya. Tuh dia orangnya. Maksudnya apa? Dia gak pernah sakit, gak pernah demam, gak pernah ngerasain pusing. Alias sehat terus. Maka sehat terus ini bukan berarti bagus. Kadang-kadang orang mesti harus ada sakit. Ada yang di sini nggak pernah pusing. Pusing terus, insya Allah ahli surga, insya Allah tanda-tanda surga ini. Ini pusingnya pusing apa? Ditentukan sama tanggal begitu nih. Ini mah pusingnya bukan disebutkan oleh Nabi SAW karena angin berputar-putar itu mah, bukan. Tapi karena tagihan berputar-putar. Ya, jadi kalau ada pusing sampai termasuk migrain, sampai kemudian kelayangan lah istilahnya. Awas nanti ada pusing. Kalau dalam bahasa Sunda itu ada dua tuh. Ada riet gitu ya. Ada liur. Ya, ada
Ada riet, ada liar. Apa bedanya itu? Kalau liar, kelayangan. Kata riet, senut-senut gitu, kerasa di kepala. Ya, itu sakit kepala itu ada dua makanya. Ini kalau senut-senut kepala, nah, itu riet namanya. Kalau liar itu kalau kayak kelayangan, kayak muter, itu kayak vertigo tuh. Nah, beda kalau sakit kepala sebelah. Kalau dia kerasa sakit gitu. Nah, ternyata kalau kita sakit seperti itu, Masya Allah, itu pertanda baik. Malah justru kalau orang sakit berarti ada tanda-tanda dia satu akan diampuni dosa. Yang kedua berarti tanda Allah cinta kepada dia, mengingatkan bahwa awas, gak selamanya kamu sehat. Karena apa? Sehat itu banyak orang yang terlena, banyak orang lalai dan lupa. Maka hati-hati dengan sehat, akhirnya kamu merasa kuat, akhirnya larut terlena dengan kesehatan itu, akhirnya dia tidak ngerem dirinya, tidak ingat kepada Allah yang memberikan kesehatan untuknya. Bahkan matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga. Karena apa? Kesehatan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang lalai. Sebagaimana tadi disebutkan, dua nikmat yang banyak orang lalai dan lupa, yaitu sihah wal farag. Satu nikmat kesehatan, wal farag, dua nikmat waktu luang. Ini banyak waktu luang, ya kan santai-santai. Tadi malas-malesan. Ya, malas-malesan, santai, main gadget, setan gepeng tuh kan. Iya. Ya kan setan gepeng sekarang mah itu yang bikin malas tuh kan sekarang mah itu sekarang. Ya, santai-santai, tahu-taunya udah asar, tahu-taunya udah maghrib, gak berasa. Apalagi sekarang aplikasinya banyak game online. Waliyahzubillah, sampai judi online. Na'udzubillah. Gak berasa, waktunya cepet. Karena apa? Ya dipakai main game. Itu males tuh kan. Berarti kan dia apa? Lalai terlena dengan waktu luang. Lalai terlena dengan kesehatan. Bahkan kemudian memunculkan apa tadi? Kemalasan. Dari kemalasan itu muncul kelemahan. Waliyahzubillah, pantas kualitas muslim menurun. Karena sebab apa? Kelemahan, kemalasan. Disebabkan kenapa tadi? Karena tadi terlampau terlena dengan nikmat kesehatan dan waktu luang. Makanya kelak nanti akan ditanya ini nih. Semuanya kesehatan akan ditanya. Buat apa ini? Ya, alam nusahi laka jismaka, bukankah kami telah memberikan kepadamu nikmat kesehatan, wa nurwika minal ma'il barid, dan kami telah memberikan air yang dingin. Insyaallah. Kan ditanya ini. Hati-hati ini, Pak. Makanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan tadi, Rabbi a'udzubika minal kasali. Aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Ini terutama nih Gen Z nih sekarang. Iya. Gen Z ini, Gen Z itu ya generasi yang sekarang ini kan sekarang mainnya juga, kalaupun main ya mainnya lewat online. Main congklak online. Iya. Kemudian mainnya semuanya yang online semuanya. Iya, semuanya serba online sih. Coba kalau di sini kan teamworknya nih, teamworknya di sini nggak pakai online kan, teamworknya nih belajarnya ini nih. Iya, udah kita online aja udah gitu. Jangan, udah di rumah nggak kesini. Kalau udah kesini mah jangan online, udah Pak, jangan. Handphonenya udah jangan terlampau disibukkan sama si setan gepeng tadi, jangan. Udah pokoknya udah aktivitas dengan alam itu kan, warna-warna hijau, ada air berenang, dinikmati air yang dingin, sejuk. Alam yang menenangkan, menenteramkan. Itu langsung. Lah kalau sekarang kan cuma di handphone, semuanya serba online. Waliyahzubillah, akhirnya malas dan lemah. Gitu. Dan Nabi SAW tidaklah mengajarkan doa kepada kita kecuali karena memang akan ada orang yang terkena dengan itu. Tadi kemalasan, bener orang banyak malas-malas. Oh, malas juga gak apa-apa, yang penting dapat cuan katanya. Kenapa? Dengan malas digaji dia. Cuman scroll handphone kan sekarang. Gimana caranya dapat cuan sekarang? Scroll handphone doang. Apalagi sekarang ada yang alternatif itu. Main slot itu, na'udzubillah itu kan.
Iya, saya sampai tahu itu karena saking boomingnya. Iya. Jangan-jangan ngikutin Ustadz. Karena justru banyak orang yang terkena korban ya, korban slot. Akhirnya Ustadznya juga jadi tahu. Kenapa? Banyak yang nanya, Ustadz ini suami saya, ini Ustadz gimana hukum slot, gimana ini. Nah, bilang tahu ini slot pintu, taunya mah kenapa slot? Bukan slot pintu katanya. Itu mainnya slot di game, nggak tahu. Saya bilang gimana itu main slot di handphone. Itu sampai main slotnya slot di handphone itu. Sampai na'udzubillah udah istilahnya udah Mobile Legend lah apa segala macam. Ini anak-anak kita Pak, saya menitip anak-anak kalau istilah bapak-bapak begini insya Allah lah udah lebih pintar malah. Malah lebih pintar yang ngajarin malah justru ya. Justru jangan dikasih contoh Pak. Emang masalahnya gini sih Pak. Nggak berasa sih gitu ya. Pegang handphone itu nggak berasa. Nyoba-nyoba gitu. Tambah banyak iklan juga ini nyoba. Habis coba download. Oh iya asyik juga ya. Daripada jenuh Ustadz jenuh. Ngilangin ini kesel, penat. Game. Na'udzubillah. Keranjingan, kecanduan, keterusan. Na'udzubillah dari handphone itu. Na'udzubillah judi online. Dari judi online itu mengganggu ekonominya. Bahkan terganggu juga rumah tangganya. Na'udzubillah. Ini banyak yang perceraian karena itu. Kenapa kok gugat cerai? Suami saya online terus, game online terus. Karena udah kelilit hutang. Kalah terus. Karena kalah terus lagi kan. Kalau menang terus mah wallahu a'lam. Iya, karena kalau udah main judi itu udah pasti kalah itu. Iya, kalaupun menang cuman sekali, dibikin penasaran. Makanya yang namanya judi itu udah pasti kalah terus. Karena apa? Cuman permainan perasaan dibikin penasaran. Gitu doang. Ya kan banyak testimoni-testimoninya itu kan. Nggak ada yang namanya. Pernah ada yang curhat sama saya itu. Ya pernah emang dapat. Pernah katanya. Berapa? Dapat 50 juta. Cuma setengah jam saya dapat 50 juta. Masuk. Habis itu dipasang lagi sama dia penasaran kan. Habis itu kalah 100 juta. Kapan kalahnya? Malam itu juga katanya. Lah, gimana? Ya numpang lewat doang. Dikasih menang 50 juta setengah jam. Penasaran. Ini baru setengah jam baru 50 juta. Bagaimana kalau semalaman dia pikir gitu. Bisa miliarder ini. Tahu-taunya malah 100 juta habis. Na'udzubillah. Nah, ini bagian daripada orang yang lalai. Dengan nikmat apa? Dengan nikmat sehat. Termasuk juga nikmat waktu luang, akhirnya terlena larut dalam kenikmatan yang menipu. Itu salah satunya. Nah makanya berlindung kepada Allah. Tiap hari berlindung. Males-malesan. Oh, Ustaz kalau di puncak mah emang buat males-malesan. Di sini membuat males-malesan katanya. Walaupun males-malesan di sini, di tempat ini, minimal ada tadabur, tafakur. Badan boleh berleha-leha bermalas-malasan. Malas gerak, apalagi hujan begini kan. Ya, tapi minimal fikir kita bertadabur, bertafakur. Mengingat bahwa, oh iya ya, kita dikasih santai begini, aduh enak banget. Dikasih bisa rebahan di sofa, aduh enak banget. Sambil melihat pemandangan seterusnya. Ternyata dunia ini padahal bukan tempat istirahat. Karena dunia ini tempat untuk bercapek-capek berleha-leha. Bukan untuk berleha-leha, untuk bercapek-capek berlelah letih. Makanya kalau sekarang di dunia capek, berarti selamat. Kita sedang menjalankan fitrah kehidupan kita di dunia. Karena istirahat yang sebenarnya adalah ketika kaki kita sudah sampai ke dalam surga. Atau ketika kita masuk ke alam kubur. Itu baru istirahat. Sebagaimana doa Nabi SAW. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematianku itu menjadi tempat istirahat dari berbagai macam keburukan. Karena di dunia ini tempat banyak orang terkena fitnah. Banyak ujian dan cobaan termasuk berbagai macam keburukan. Nah maut, meninggal, wafat, masuk liang lahat, di situ baru dia istirahat. Makanya kalau orang sudah masuk liang lahat, nggak ada capek-capek, nggak ada. Ini bagi orang beriman. Nggak ada lagi mikirin dia orang yang masih hidup. Aduh gimana ya istri saya udah nikah lagi belum ya? Enggak. Aduh anak saya masih kecil lagi ya, gimana ya sekolahnya? Enggak.
Atau dia mikirin, aduh gimana ya uang pensiun cair nggak ya? Misalnya. Istri saya kasihan secara saya tulang punggungnya. Enggak. Enggak ada mikirin orang sudah. Kalau sudah masuk liang lahat, masuk kuburan, masuk alam barzah, itu bahkan tadi waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan makanya harus doa kepada Allah Azza wa Jal, ya Allah jadikanlah kematianku menjadi tempat istirahat dari berbagai macam keburukan-keburukan. Makanya kalau sekarang hidup di dunia nggak ada istirahatnya, wajar. Coba kalaupun sekarang kita nyantai, leha-leha di sini di tempat ini, sebenarnya nggak ada istirahat kita. Pikiran kita tetap aja ingat yang di rumah, kan? Tetap aja ini gimana anak-anak saya. Ini gimana nanti pulang di sini kayak kelihatan santai, nanti pas pulang ingat kerjaan udah puyeng lagi udah. Cuman Sabtu Minggu doang rehatnya. Ya, sampai Senin, sampai Jumat udah kebayang lagi pikiran kerjaan ini dan seterusnya. Ini semuanya akan terus berlanjut di kehidupan dunia. Dunia itu udah pasti. Nggak ada yang nggak capek, pasti capek. Makanya jangan jadikan dunia menjadi tempat istirahat, jangan. Dunia itu untuk capek. Karena tempat istirahat kelak nanti di surga, minimal pas wafat. Itu tempat istirahat. Makanya semoga tenang di tempat peristirahatanmu yang terakhir katanya kan. Idealnya begitu, tempat istirahat udah. Nggak ada mikiran lagi, nggak ada mikirin ini segala mau apa gimana nanti saya. Kecuali memang ketika di alam barzakh itu dia disiksa, dia mendapatkan azab, nggak ada istirahatnya itu. Pukul terus, siksa terus, nauzubillah. Nah, maka ini yang menjadi pelajaran untuk kita dari zikir pagi dan petang, yaitu Rabbi a'udzubika minal kasal, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kemalasan. Yang kedua wasu'il kibar, dari buruknya masa tua. Nah, jadi kemalasan berarti saat masih muda, terutama masih muda nih. Yang malas-malas saat masih muda, masa-masa produktif. Masa produktif itu masa-masa umur berapa sih Pak? Sebut dengan masa muda yang disebut dengan syabab, Pak. Usia sampai 55. Kejauhan Pak. Sampai usia 40 tahunan lah. Ya. Usia balik Pak 15 sampai 40 tahun itu. Dia mengatakan ya 25 itu sampai 40 tahun. 55 Pak. Ya. Kalau diibaratkan waktu, ada kan disebut dengan masa senja ya, usia senja ya. Usia senja itu kapan? Usia senja itu berarti senja yang namanya senja itu kapan? Sore. Asar dekat ke asar atau asar dekat ke maghrib atau maghrib dekat ke isya. Nah kalau dikonversi ke umur kira-kira yang usia senja dekat ke maghrib itu usia berapa tuh? 50-an ya, justru 55 itu udah dekat ke maghrib itu. Usia senja itu. Nah udah 60 ke atas itu maghrib dekat ke isya itu. Sebentar lagi tidur. Iya, maghrib dekat ke isya, habis isya tidur. Walaupun ada sedikit yang bergadang. Maksudnya yang lewat daripada 60, berarti gadang itu dia bergadang dia. Bergadang itu dia. Ya, sampai harusnya udah tidur dia sampai jam 10. Dia masih ya. Tapi sedikit itu sedikit. Wa aqalluhum may yajuzu zalika, sedikit yang lewat 60 tahun atau 70 tahun. Nah, makanya kalau dilihat usia-usia ya jam-jam segini nih pagi itu masih bayi itu. Jam 9 sampai usia 40 tahun itu sampai zuhur lah. Bisa kita ibaratkan sampai zuhur. Karena sudah zuhur, matahari sudah di atas, maka kemudian kalau sudah di atas matahari kemana lagi? Ke barat lagi. Dia mau apa? Mau tenggelam. Makanya umur kematangan di mana seorang bisa disebut dengan dewasa adalah usia 40 tahun. Kalau diibaratkan waktu itu sudah zuhur. Karena siap lagi. Iya udah kematangan malah. 40 udah mateng. Kemudian apa? Karena matahari sudah mulai ke arah barat, condong ke arah barat, mulai redup. Dan bedanya kalau kita menjalankan usia dari 25 sampai 40 tahun,
itu enak. Karena dari pagi sampai zuhur itu segar, jam 9 segar, jam 10 segar. Maksudnya apa? Masa-masa produktif tuh, masa-masa orang kerja dan badan juga lagi kuat-kuatnya. Tapi kalau 40, katakan sekarang usianya 40, ditakarlah usianya berapa tahun nih kira-kira nih mau ngambilnya nih. Pengennya sih panjang-panjangnya kan. Tapi tadi kalau lewat 70 tahun berarti bergadang. Ya, katakan 70 tahun. 40 ke 70 tahun berarti berapa lagi? 30. Tapi menjalankan 40 sampai ke 30 itu beda dengan menjalankan dari 20 ke 40. Kalau usia dari 20 ke 40 tahun seger-segernya, produktif, badan sehat kuat, mata awas, telinga dengar, lari cepat bisa, maraton bahkan. Tapi ketika 40 tahun udah ke sana, geser, dia ngejalanin sampai ke 30 tahun itu udah mulai banyak keluhan kan? Udah batuk-batuk gitu udah. Udah mulai megap-megap, jalan baru sekilo, 2 kilo udah mulai kerasa. Mata sudah mulai awas, mata sudah mulai tidak awas, sudah mulai buram. Ya, kemudian pendengaran, penglihatan, sudah mulai ini telinga sudah mulai banyak uban. Nah, beda tuh. 40 ke 70 tahun terus tuh, tapi sudah mulai banyak keluhan di situ. Ngejalaninnya sudah mulai banyak keluhan. Ya itu sekarang, usia 40 tahun itu sekarang, ayo makan seblak. Wah jangan coba-coba, apalagi pakai bon cabe. Udah lambung kena udah. Kalau yang masih muda kan, wow makan apa aja enak. Sekarang, ayo, udah makan apalagi makan malam gitu ya. Makan mie, ya mie rebus, pakai nasi lagi. Bis itu langsung tidur pula. Itu udah. Jangan coba-coba di atas 40 tahun, ya menggunakan atau ini menggunakan atraksi ini namanya nih. Ya, ini udah jelas gak kuat ini badannya, apa lambungnya sudah mulai lemah. Jantungnya sudah tidak sama dengan saat usia 20 sampai ke 40 tahun. Ya, matanya sudah mulai kabur itu. Ya, berarti sekarang udah mulai bergadang-bergadang, sudah mulai ya tadi ya Pak Fadil aja udah kurang fit Ustaz. Nah, udah mulai kerasa-kerasa itu kan. Nah, beda Bang. Makanya nanti akan ditanya atau tidak tentang kesehatan ini? Akan ditanya, dijaga atau tidak. Ini malam-malam kok ngopi. Iya, saatnya jantung istirahat, jangan dipacu sama kopi, kafein yang tinggi. Akhirnya apa? Detak. Yang harusnya dia tenang. Gitu. Ya bukan berarti nggak boleh, sekali-kali ya silakan aja. Ya memang nggak dosa, tapi secara kesehatan tidak baik. Ya. Termasuk makan malam, kulineran malam, ya nggak dosa, silakan aja. Tapi secara kesehatan sudah tidak bagus. Karena ya, nama sekali-kali aja lah, sekali-kali lepas di puncak. Ya nggak apa-apa, silahkan. Saya tidak katakan dosa, tidak. Ini dalam rangka menjaga kesehatan. Nah, makanya ini akan ditanya tentang su'il kibar, buruknya masa tua. Karena ada orang yang tua itu bukannya malah semakin baik, justru malah semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Siapa yang buruk di masa tuanya? Disebutkan oleh Nabi SAW. Siapa dia? Qalbus syaihi syabun. Ada orang yang sudah tua, dia punya jiwa seperti muda, tapi dalam negatif, dalam artian yang negatif. Udah tua, tapi seperti gaya anak muda, tapi dalam pengertian yang negatif. Yang istilahkan tua keladi, makin tua makin jadi. Wallahu a'lam tuh jadinya tuh. Ya. Lah jadinya berarti kan malah bukan makin dekat dengan Allah, wal iyadzubillah, malah justru jauh dari Allah. Siapa dia? Dilihat dari dua. Satu, pertama hubbul aishi, dia cinta dengan kehidupan. Seakan-akan masih panjang umurnya. Udah tahu ubanan, udah tahu ya matanya sudah mulai dibantu, ya udah tahu sudah mulai keriput. Ya, sudah tahu telinganya sudah mulai tidak mendengar. Lah, seakan-akan dia masih panjang umurnya. Padahal uban, termasuk keriput di kulit, kemudian kabur dalam pandangannya, mulai kurang pendengarannya. Itu semuanya peringatan-peringatan. Jangan merasa engkau masih panjang umurmu, kesempatanmu. Bentar lagi malakul maut datang. Itu. Bentar lagi ajal
tiba. Itu sebenarnya peringatan-peringatan itu. Nah tapi kalau dia berpikir, oh, masih panjang, tenang aja, udah tahu waktunya pensiun, nah ya udah pensiun aja lah udah. Jangan lagi cari aktivitas yang kemudian melalaikan dia dengan urusan akhirat dia. Udah tahu dari pagi sampai malam, berangkat gelap pulang gelap. Ini masih mending berangkat gelap pulang petang. Ini berangkat gelap pulang gelap. Dari pagi terus berapa tahun itu? Pensiun berapa? 55 tahun. Udah 55 tahun masih terus begitu berangkat gelap pulang gelap. Masya Allah. Ini nih. Hati-hati nih. Iya. Hati-hati nih termasuk hubul aisy nih. Hubul aisy. Hati-hati nih yang disampaikan oleh Nabi. Apa Imam Malik sebutkan? Banyak di berbagai macam negeri para penuntut ilmu, mereka semuanya memang sibuk ya dengan banyak bergaul ya dengan temannya, cari jaringan, ya kemudian cari networking, cari relasi dan seterusnya. Ketika 40 tahun ke atas, dia sudah mulai membatasi. Kenapa? Dia ingat 40 tahun ke atas tadi, zuhur udah mulai redup matahari, dia akan tenggelam. Menuju senja dia. Udah 55 tahun, lah masih mau berangkat gelap pulang gelap. Mau jadi apa? Mau dibawa kemana? Ya. Tapi tuntutan Ustaz, tuntutan apa? Pulang sebelum padam. Nah, jadi damkar itu. Udah mau ngapain lagi udah. Gimana? Sebulan sekali. Pulangnya. Nah. Ke pos 2 tapi ya. Iya, sebulan 2 kali ke pos 2. Nah, itu mah urusannya beda lagi itu mah. Nah, jadi yang mesti diperhatikan ini kalau kita udah tua dah, udah 55, sekarang kan udah kelihatan ya usia-usia zuhur apa asar ini udah. Udah asar dekat ke maghrib, udah ya ini udah siap-siap, Kita semua siap-siap, jangan kan yang udah tadi senja, yang zuhur aja ya udah siap-siap. Maksudnya ya durasinya nggak seperti dulu lah. Kalau kemarin mah ya banting tulang, peras keringat, ya keringat diperas-peras, tulang dibanting-banting gitu. Ya kepala jadi kaki, kaki jadi kepala lah. Sekarang mah udahlah saatnya ya Quran sudah mulai diistiqomahkan, qobliyah ba'diyah, kemudian sholat berjamaah, udah lebih banyak dengan keluarga, mengurangi aktivitas sosial. Karena apa? Khawatir kena banyak fitnah, apalagi di zaman sekarang. Udah lebih banyak di rumah. Udah itu aja udah. Karena kita siap-siap, udah mau siap-siap. Ini kalau udah usia udah senja, na'udzubillah, ini udah tahu udah tua, ini masih main game online, masih tiktokan gitu loh. Iya, masih cabi-cabian. Ini gimana? Ya, masih seneng masih selfie gitu loh. Udah tahu wis tua lah masih selfie, masih tiktokan, masih sengaja menolak tua kan? Sengaja dimundurin lagi tuh lewat aplikasi, tapi ya mukanya ketika usia 19, usia 20, 25 dimundurin lagi. Lah gimana? Itu kan di dunia maya. Iya, menolak tua kan? Waliyadzubillah, tapi ujungnya tetap pasti tua. Dan apa tanda-tanda mereka yang tua itu tidak bagus? Termasuk hubul mal, cinta terhadap harta, hubud dunia. Udah seakan umurnya masih panjang, kemudian memunculkan apa? Cinta kepada harta. Udah Pak, kalaupun ada harta udah mulai dipikirin aja, paling buat anak-anak. Pak, ini punya lokasi di sini, lokasi di sana, invest ini. Oh, buat kita enggak, paling buat anak-anak kan. Udah Bapak paling punya anak 5. Udah nih yang ini di sini, paling gitu udah dipernahin udah dimulai rapiin. Nah, kamu nanti kalau ini ya, yang itu ya. Atau kalau enggak buat warisan udah. Mau ngapain lagi coba? Ya Bapak investasi, ada yang di Puncak, ada yang di Bandung, ada yang di sini perumahan ini, ada yang punya saham ini dan seterusnya. Buat kita? Enggak, kita mah udah cukup. Kemarin juga udah. Sekarang mah udah tinggal konsentrasi aja ke urusan akhirat. Nah, sekarang gimana aja? Kalau sekarang masih mikirin, pokoknya saya mau ini, mau itu. Kajian sudah lupa, agama nggak ngerti, sholat nggak ngerti, wudhu nggak paham.
Ini mau kapan lagi dan harus berapa lama lagi waktu yang Allah berikan kepada kita. Kalau ternyata sudah tua nih, masih tua-tua keladi tadi, masih main handphone, scroll handphone, masih sambil gini kaki ke atasin, masih scroll handphone, tiktokan begitu. Waliyadzubillah, ingat umur. Makanya tadi, wa a'udzubika min su'il kibar. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari buruknya masa tua. Ini masa tua. Nah kalau sekarang mana alhamdulillah difasilitasi seperti sekarang. Ya kalau cuma renang bagus. Ya, kemudian ya main. Ya kalau udah tua mah kalau olahraga juga kan masih disesuaikan. Udah tahu udah tua, udah mulai pegel-pegel. Iya jangan badminton lah. Udah tua futsal gitu ya. Ya gimana sengklek ini tangannya udah keplok. Udah tua, habis Isa lagi main badmintonnya. Iya. Udah tua mah udah jangan badminton, jalan kaki aja udahlah. Jalan kaki aja udah. Dan iya. Wah, iya makin parah itu. Udah kalau udah tua mah ya udah jalan kaki aja, jalan-jalan. Itu pun ke masjid jalannya. Iya, jalannya ke masjid. Apalagi subuh kan segar masjid. Udah. Ingat Pak, jalan kaki itu malah lebih menyehatkan buat jantung Pak. Iya, daripada badminton ya. Paling memang model ya badminton juga bagus gerak ya. Tapi paling untuk lebih pada permainan dan memunculkan hormon endorfin ya kan. Memunculkan karena senangnya, karena ada permainan, ketawa, gerak sana sini kan, karena memunculkan hormon bahagianya, termasuk tenis meja. Ya silakan keringatnya untuk bakar kalorinya kan, tapi untuk lebih kepada gerakan dan menyehatkan jantung kan jalan kaki sebenarnya. Bahkan saraf-saraf yang tadinya yang tidak gerak akhirnya bisa tergerakkan dengan jalan kaki tadi. Bahkan mohon maaf Pak, saya tuh ada dari SD sampai sekarang, Masya Allah masih jualan aja. Jualan apa? Jualan coet. Padahal dari zaman SD sampai sekarang, saya pikir udah meninggal. Sampai sekarang umurnya masih panjang. Rahasianya apa? Jalan kaki jualan coet. Nah Bapak kalau mau panjang umur ngikutin boleh tuh. Jalan kaki jualan coet. Ya. Jualan coet sama jualan itu Pak. Itu buat apa? Boboko atau boboko nyiru gitu kan. Kan banyak jalan kaki itu jualan kan banyak jalan kaki. Itu ternyata lebih sehat, lebih panjang umur. Rahasianya jalan kaki. Makanya Pak, jalan kaki aja Pak insya Allah sehat. Iya, disesuaikan jalan kakinya. Dan jalan kaki itu kan nggak bikin ngos-ngosan. Ketimbang tadi badminton cepet capeknya tapi sebentar kan. Udah, kalau jalan kaki kan bisa keliling kampung. Ya bisa keliling, ya bisa termasuk ya ke masjid bolak-balik, minimal jalan 5 kali sehari itu ke masjid. Makin jauh masjidnya makin sehat dibuatnya. Tuh salah satunya. Tambah pagi lagi misalnya kan, terus ya nggak keringetan basah, jangan, nggak mesti. Yang penting ada geraknya ini, ayunan kaki itu. Nah jalannya jalan panjang. Ya, silakan tuh diukur. Sekarang kan udah banyak aplikasi 10.000 langkah. Ya, berapa kilo tuh? Ya kalorinya berapa? Gitu. Udah mulai tahu-tahu diri lah. Dan ini termasuk bagian daripada mensyukuri nikmat sehat. Jadi kesehatan itu mesti dijaga. Termasuk juga tadi su'il kibar, buruknya masa tua kan nauzubillah Pak. Ya termasuk ya udah pensiun malah sakit-sakitan. Ya. Karena apa? Karena tadi tidak imbang antara ketika saat kerja, ketika dia sudah pensiun. Biasanya pas kerja pendapatan gede, pengeluaran gede. Pas pensiun pendapatan kecil, pengeluaran tetap gede. Nah iya, pikiran. Makanya tadi yang tetap gede itu apa? Karena hubud dunianya Pak. Kalau nggak hubud dunia udah tenang, udah mau ngapain lagi, udah yang penting makan. Anak-anak alhamdulillah udah pada gede, lulus sekolah, ya udah. Kalaupun ternyata dapatnya segitu sekolahnya yang nggak bonafit, yang katanya lebih tinggi, disesuaikan aja udah, yang biasa-biasa aja sekolahnya. Yang penting dia tetap bisa belajar. Udah nggak usah maksain. Gimana? Jadi sakit.
Ada banyak orang yang tadi pas pensiun malah sakit-sakitan. Tetap sehat. Kenapa? Tidak hubud dunia. Yang dia setelah pensiun itu sakit-sakitan karena pikirannya disamakan ketika saat masih kerja. Disamakan pendapatannya sama ketika masih kerja. Pengeluarannya diseimbangkan, disesuaikan. Khawatir, hati-hati jatuh dalam hubud dunia, berarti dia masuk dalam kategori su'il kibar, buruknya masa tua. Udah orang tua udah mau ngapain lagi lah udah Pak, pas pensiun kan ya, pas pensiun udah tinggal konsentrasi. Alhamdulillah saya paripurna tugas saya, alhamdulillah anak-anak sudah pada nikah misalnya ya. Kalau belum pada nikah, udah nanti juga Allah yang kasih rizki. Ustadz boro-boro ini udah lulus sekolah, anak saya masih kecil-kecil misalnya. Anaknya masih kecil-kecil, lah emang yang ngasih rizki siapa? Lagian kita juga salah sih. Seakan-akan anak itu yang kasih rizki kita. Tenang aja, yang ngasih rizki siapa? Allah. Nggak mesti lewat kita. Cuman kemarin ya memang anak tuh dikasih rizki oleh Allah lewat tangan kita, lewat ikhtiar kita. Lah kalau kita sudah sepuh atau kita sudah tiada, anak tetap dikasih rizki oleh Allah, tapi mungkin tidak lewat kita, tapi lewat orang lain. Tenang aja, nggak usah dipikirin. Udah, yang namanya udah tua tinggal konsentrasi ibadah. Alhamdulillah kalau sudah tua tuh udah baca Quran, udah lebih banyak lagi, khatamnya lebih sering lagi. Begitu. Dan dengannya insya Allah ta'ala Allah akan berikan banyak kenikmatan, keberkahan untuk kita, sehingga kita bisa merasakan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ada tambahan atau diskusi, dipersilahkan. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Dari ceramah kayak saya. Baik Pak, silakan. Terima kasih atas waktunya. Saya mau nanya ya. Ini kebetulan dalam kesempatan ini dapat komunitas yang sifatnya ke akhirat. Yang saya jumpai kan komunitas yang sifatnya ke duniawi. Pak, besok mau pensiun mau kerja di mana lagi? Pertanyaan kan itu. Tapi khusus hari ini, jam ini kan berbeda lagi ya. Bagaimana tadi manfaat masa tuanya. Jadi paling tidak punya gambaran atau punya pemikiran yang memadu antara tadi keinginan duniawi dan keinginan akhirat. Terima kasih. Ini ya terutama buat saya Pak. Untung Pak saya nggak jadi pulang Pak. Jadi pulang nggak dapat materi ini. Itu sering saya baca tapi saya nggak paham Pak. Ya. Yang Bapak baca tadi sering saya baca tapi nggak tahu artinya. Nah, baca doang. Nah ini bermatur. Ya. Bagaimana nih intinya memadukan tentang kehidupan dunia dan juga persiapan akhirat kita di masa usia senja kita. Karena seringnya memang kita selalu digiring dengan pertanyaan, gimana nih persiapan pensiun Pak, mau kerja apa? Atau mau bisnis apa? Kan gitu ya? Rata-rata begitu. Atau mina kalau enggak lah, kalau kerja enggak, saya paling bisnis katanya gitu. Silahkan saja. Sebenarnya Pak, bukan berarti nggak boleh kerja. Apalagi nggak boleh bisnis, tidak. Silahkan. Kalau memang perlu untuk bekerja, silahkan bekerja. Tetapi diatur ritmenya, frekuensinya tidak seperti saat-saat kita masih muda. Karena yang namanya persiapan pensiun, untung aja yang namanya pensiun Pak, dalam dunia kerja. Karena kalau tidak ada pensiun dalam dunia kerja, kita kebablasan terus, keenakan terus. Seakan-akan saya masih waktunya dihabiskan di tempat kerja terus. Untung ada masa pensiun. Dengan itu sebenarnya kita diingatkan. Oh iya, kemarin itu waktu kita banyak di tempat kerja. Dari pagi sampai petang. Bahkan waktu keluarga sedikit. Bahkan buat anak juga sedikit. Nah dari situ kan diingatkan bahwa ternyata selama berpuluh-puluh tahun kita dihabiskan waktu itu di luar. Sedangkan ternyata ada waktu yang lebih penting daripada pekerjaan yang kita kerjakan dari rutinitas yang sudah kita lakukan. Selain daripada kerja. Apa? Urusan akhirat kita, kebersamaan dengan keluarga kita, kebersamaan dengan tetangga kita, manfaat kita di masyarakat sosial, ya di tengah-tengah masyarakat kita, itu juga kan penting.
Nah, maka kalaupun mau bisnis, silahkan Pak bisnis. Makanya kalau memang bisa bisnis, bagaimana caranya uang yang bekerja buat kita? Kalau memang bisa tuh. Bukan kita melulu yang terus ngejar-ngejar uang. Kalau perlu nih gimana dibalik uang yang ngejar-ngejar kita. Nah itu mah bukan urusan saya tuh, bukan bagian saya itu. Itu mah urusannya tuh para pengusaha itu bagaimana. Yang penting jangan ada unsur ribanya aja gitu. Ya, yang penting jangan ada unsur ribanya. Nah kira-kira ini saya mau ternak, ya silakan ternak. Cuman saya jadi investornya. Nanti ini kerjasama, yuk ternak sapi, yuk ternak kambing misalnya. Lo kan ini sekalian buat investasi, dapat penghasilan, dapat hiburannya juga, dapat sehatnya juga misalnya. Nah kira-kira hal-hal yang seperti itu yang kira-kira bisa membuat kita bisa menyeimbangkan urusan dunia dan akhirat kita. Dunianya dapat gitu, dunianya dapat, akhirat tetap yang menjadi prioritas. Akhirat yang menjadi prioritas, insya Allah dunia mengikuti Pak. Catatan Pak, dunia itu, harta itu, rizki itu Allah yang berikan. Dan Allah sudah tentukan kepada setiap orang. Yang paling penting itu adalah takwa kita kepada Allah. Karena Pak, kalaupun sekarang kita dibingungkan, dipusingkan dengan masa pensiun kita, satu yang menjadi sandaran kita, Allah Azza wa Jalla dengan dalilnya dalam surah At-Talaq yang sering disampaikan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar dalam setiap masalahnya, Allah berikan rizki dengan cara yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Itu aja Pak patokannya. Sekarang pertanyaannya, yakin atau tidak? Kalau sudah bergantung sama Allah, rizki juga Allah tanggung buat kita. Harus yakin dulu. Nah selama ini kan mindset kita itu selalu dunia. Dan kita bergantung kepada skill, kemampuan kita. Bergantung kepada apa? Kekuatan fisik kita. Kalau nggak kerja mana mungkin Ustadz bisa hidup, bisa kenyang. Selalu begitu. Nah sekarang justru dengan beriman, bertakwa, menjaga ketaatan kita kepada Allah, insya Allah semuanya Allah berikan kemudahan dengan cara apapun, lewat apapun. Dan ingat, Allah yang punya cara, bukan akal kita, bukan kekuatan otot atau fisik kita, bukan. Tapi dengan cara Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya bilang tadi, sudah mulai tahu diri kalau udah mau pensiun, udah. Tahu dirinya apa? Jangan melulu terus kemudian kebut urusan dunia, lupa dengan urusan akhirat. Makanya sekarang mulai bersandarnya kepada siapa? Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak orang yang kerjanya toh-tohan tapi rizkinya sedikit. Banyak orang yang kerjanya santai, tenang, santai, berleha-leha bahkan. Ya, tapi rizkinya, uangnya malah banyak. Loh kok bisa begitu? Allah yang punya cara. Makanya sekarang itu mungkin Pak rizkinya nggak lewat Bapak, tapi mungkin lewat anak Bapak. Toh rizki nggak mesti dalam bentuk harta. Rizki anak sehat, anak sukses, itu juga bagian daripada rizki. Bapak tetap sehat, anak-anak alhamdulillah sehat, keluarga sehat, itu juga bagian daripada rizki. Dan Nabi SAW sebutkan watibun nafsi minan ni'ami, dan keceriaan hati Pak, ketenangan, ketentraman jiwa itu bagian daripada kenikmatan. Bapak sekarang kalau udah usia senja, mohon maaf Pak, otak itu kita juga ada penyusutan. Pola pikir, kekuatan berpikir, kita juga sudah mulai lemah. Nah kalau sekarang diperas terus, udah tua kok mikirin ini, mikirin itu. Walaikumsalam, dibuat lemah dan dibuat sakit akhirnya. Kemudian rizki padahal sudah Allah tentukan. Toh kalau kita totohan juga rizkinya segitu-gitu aja kok Pak. Tetap Pak. Dan kalau misalnya sekarang Bapak mau kerja, ya kalau cari kerja yang istilahnya apa itu? Part time atau apa? Freelance. Yang cuman gak ninggalin sholat berjamaah, gak ninggalin kajian, gak ninggalin apa? Baca Quran, gak ninggalin waktu bersama dengan keluarga. Artinya jangan terlampau banyak di luar, lupa dengan anak-anak. Kan mohon maaf Pak, anak itu perlu perhatian. Apalagi Bapak punya anak perempuan. Lah perlu diperhatikan. Lah selama ini kita sibuk melulu di tempat pekerjaan, lah anak sampai diabaikan. Bukankah ngurus anak, ngurus keluarga, termasuk bermanfaat di tengah masyarakat, itu juga bagian daripada amal ibadah? Nah manfaatkan, karena bentar lagi kita mau menghadap kepada Allah.
Khawatir Pak, kita sibuk urusan dunia, tiba-tiba mati, nyesel kita. Nah silahkan cari kerjaan-kerjaan yang memang lebih fleksibel aja Pak. Lebih fleksibel, tapi jangan dijadikan konsentrasi seakan-akan kita terus akan sama seperti sekarang. Kalaupun ada perubahan, ya namanya juga dunia mesti berubah. Kok saya beda ya nggak kayak kemarin? Ya iyalah wajar. Nah masa mesti melulu sama? Sekarang kan namanya udah pensiun ya, nggak dapat pekerjaan, nggak dapat bonus. Ya wajar jangan ngasih bonus. Iya. Masih aja ngarepin bonus, yang namanya udah nggak kerja ya. Ya udah di rumah aja. Mesti berubah, ya berubah. Makanya dunia itu nisbi seperti matahari. Kadang terbit di timur, kemudian bergeser ke tengah sampai tenggelam di barat. Demikian kita juga. Jangan mesti harus memaksakan diri sama ketika usia 40 tahun atau usia 30 tahun. Kalau sudah tua, mulai tahu diri, bilang ke anak-anak, "Nak, bapak ini kan udah nggak kayak dulu lagi. Nah, bapak ini sekarang udah tua. Nah, bapak ini kan sekarang udah pensiun." Gitu deh. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, silakan. Satu lagi, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Tadi kan dijelaskan ada dua ya yang harus kita hindari, yaitu sifat malas dan buruknya masa tua. Ya. Nah, coba kita fokus di sifat malas dulu. Malas ini kan awalnya dari sifat personal yang kemudian sekarang ini berkembang menjadi budaya atau kultur. Yang itu memang nggak tahu disengaja dibudayakan di medsos atau seperti apa. Nah, sudah menjadi kultur. Nah, untuk menghadapi itu, cukupkah dengan yang tadi disebutkan berdoa atau ada treatment khusus? Karena kultur, untuk merubah suatu kultur itu kan harus ada latihan, harus ada treatment khusus sehingga suatu budaya itu bisa berubah. Baik itu dengan sistem atau dengan yang lain lah. Gitu. Mungkin itu pertanyaan saya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Terima kasih. Ini pertanyaannya mengingatkan kita. Ini kalau begitu karena malas ini sudah menjadi kultur, bahkan menjadi budaya, bahkan menjadi tren di zaman kita sekarang. Apakah cukup ditangkis hanya dengan doa? Masya Allah. Tentu tidak. Ada ikhtiar dari kita. Setidaknya saya jadi ingat perkataan Salman Al-Farisi kepada sahabat Abu Darda. Dan ini dibenarkan oleh Nabi SAW. Inna li rabbika alaika haqqa. Wahai Abu Darda, sungguhnya untuk Rabbmu itu ada hak. Wali nafsika alaika haqqa. Untuk dirimu juga ada hak. Wali ahlika alaika haqqa. Juga untuk keluargamu juga ada hak. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu. Maka tunaikanlah masing-masing haknya. Kemalasan terjadi itu biasanya karena ada sesuatu yang tidak ditunaikan haknya. Contohnya minimal dari pola istirahat. Minimal tadi bergadang. Nabi SAW yakrahun naum qabla isya wal haditha ba'daha. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol-ngobrol, cakap-cakap atau bergadang selepas sholat isya. Malas itu terjadi biasanya jadi pola hidup yang tidak teratur. Minimal dari pola istirahat yang tidak teratur. Lah bagaimana dia pagi bisa bangun subuh, sedangkan dia malamnya jam 11 masih main game. Masih scroll handphone. Mestinya habis isya dia tidur istirahat, bukan kulineran. Lah dia malah malam-malam masih keliling-keliling. Iya, masih kemudian ya cari angin segar katanya. Masih cari makanan. Nongkrong, kongko. Habis itu apa? Ngantuk, kan bergadang malam kan? Dalam kondisi perut kenyang, terjadi pembusukan di mana?
Di usus. Dan salah satu, ini ada kaitannya. Pola makan yang baik itu akan mempengaruhi juga kesehatan, juga termasuk pola hidup yang baik. Tapi kalau pola makan yang tidak baik, termasuk tadi makan malam sampai ternyata ada pembusukan di usus, bangun pagi itu bisa memunculkan kemalasan, lemah. Makanya kalau bisa 3 jam sebelum tidur itu sudah kosong perutnya. Sehingga ketika nanti malam, ini kalau bisa ini kan rinci nih, gimana caranya menghindari kemalasan kan? Karena banyaknya scroll handphone, main handphone sambil ngemil. Lapar, makan lagi. Indomie. Makan mie lagi pakai nasi, pakai telur udah. Tambah ngopi lagi kan? Alhasil kemudian dia nggak jadi ngantuk, bergadang subuh kesiangan. Dan ingat, mulai seseorang dikatakan sukses bagaimana dia memulai awal harinya. Banyak orang yang bilang, "Duh Ustadz, saya tuh gimana sih pengen hijrah, pengen mulai hidup yang baik, pola hidup yang baik. Mulainya saya dari mana?" Saya bilang mulai dari bangun subuh, sholat berjamaah. Karena disitulah awal keberkahan dibuka. Di bagaimana dia bisa disiplin, bisa semangat. Sedangkan pagi harinya dia masih kemulan, subuhnya masih selimutan. Masih tiduran, masih malas-malasan. Alhasil dia menjalani aktivitas siangnya malas. Kenapa? Dia jauh dari waktu yang utama, jauh yang penuh dengan keberkahan di pagi hari. Malas makanya. Makanya survei membuktikan sekarang yang malas itu rata-rata bermula dari bergadang, subuhnya kesiangan, kemudian melaksanakan aktivitas siang juga jadi malesan tuh. Berarti kalau kita mau terhindar dari malas, salah satunya dimulai dari diri sendiri. Disiplin waktu. Satu. Disiplin waktu. Satu. Itu untuk diri sendiri. Itu yang kedua. Yang kedua, ini yang pertama. Yang kedua, lingkungan. Yang Nabi SAW sebutkan, Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadakum may khalil. Seorang itu berada pada kebiasaan atau pada agama temannya. Perhatikan siapa yang menjadi temannya. Berarti lingkungan ini. Nah sekarang lingkungannya sudah menjadi budaya malas. Nah bagaimana nih kita justru menciptakan budaya rajin, budaya disiplin. Jangan justru kita kebawa dengan budaya yang ada, tapi justru bagaimana kita membudayakan yang baik, kedisiplinan menjadi sebuah budaya dan kultur di tengah masyarakat. Intinya itu. Nah, tapi yang paling dominan, yang paling penting adalah bagaimana memulai dari diri sendiri. Ya. Kemudian bisa menjadi energi positif buat lingkungan sekitar. Jangan malah justru dia aja males-malesan, lah ustadznya juga masih tidur. Nah, itu dia. Kadang-kadang lihat ustadznya juga, padahal ustadznya udah berangkat, ya, nggak ada di masjid lingkungan sekitarnya, udah berangkat keluar, ya, begitu. Nah ini yang mesti diperhatikan dari hal-hal terkecil, dimulai dari diri sendiri. Dari mana? Satu, saya lebih menekankan kedisiplinan istirahat. Makanya tadi, untuk kita punya hak, diri kita tuh punya hak istirahat. Makanya kalau perlu tidur siang, bukan tidur pagi, tidur siang, ya. Tidur siang jam 11 ya. Lagi kerja ya? Dia tidur siang berapa jam? Setengah jaman. 1,5 gitu, Pak. Itu mah nu sama atasannya itu nanya boleh nggak? Paling potong gaji itu. Iya, atau habis zuhur. Para sahabat itu biasanya sebelum zuhur. Kecuali khusus hari Jumat, setelah Jumat. Nabi SAW sebutkan, berkoilulah lah kalian, istirahat siang lah. Fa inna syaitan la yakilu. Karena semuanya syaitan itu enggak istirahat siang. Makanya yang bagus itu istirahat siang. Jadi ada spare waktu juga buat nanti malam, supaya lebih kuat. Ditambah juga yang namanya juga kita, ya pekerja ya mesti ada istirahatnya. Jangan getol, saking getolnya sampai lupa dengan makan siang, lupa. Nauzubillah, sholat zuhur enggak. Nauzubillah, akhirnya apa? Semuanya tidak disiplin dan akhirnya membuat kita lemah. Dan catatan, salah satu yang membuat kita badan kuat itu. Selain dari faktor makanan, bagaimana gizi dan nutrisi yang terpenuhi. Yang kedua dari zikir. Zikir itu akan menguatkan tubuh kita, Pak.
Menurut fisik kita, aduh udah capek. Tapi Allah bisa mampukan, Allah kuatkan dengan sebab zikir. Ingat wiridnya Fatimah? Zikirnya Fatimah. Nabi SAW pernah diminta oleh Fatimah agar memberikan pembantu buat Fatimah. Karena Fatimah sudah capek ngurusin rumah tangga, capek urusan rumahnya. Minta supaya diberikan pembantu. Apa kata Nabi SAW? Ala adullukum, maukah aku tunjukkan untuk kalian berdua, untuk Fatimah dan Ali, yang lebih baik daripada pembantu. Apa? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar sebelum tidur 33 kali, Allahu Akbarnya 34 kali. Dan itu ternyata rahasia bugar, segar, sehat ketika dia bangun pagi. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Baca sebelum tidur. Atau Bapak baca ruqyah mandiri, zikir sebelum tidur. Yang kemudian Nabi SAW berisyarat dengan jarinya. A'udzubillahi samil animi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ditiup. Kemudian baca Al-Ikhlas, Falaq, An-Nas, ayat kursi, amanah Rasul. Kemudian ditutup dengan Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wajjahtu wajhi ilaika wa laja'tu zuhri. Seterusnya. Habis itu diusapkan ke seluruh tubuh. Masya Allah, itu dampaknya bangun pagi hari dalam keadaan segar, bugar, lebih kuat. Dan itu rahasia sehat salah satunya. Dan itu berarti kan ikhtiar kita agar jauh dari kemalasan. Karena kan kalau misalnya ada orang yang lemah, karena mungkin terlampau capek kan. Capek itu karena apa? Fisik, dia mengandalkan fisik. Minta dong kekuatan dari Allah supaya capek itu terasa ringan, berat itu terasa ringan. Dengan apa? Kekuatan dari Allah. Tuh Fatimah mesti ngurus ini, ngurus itu. Tapi dijadikan kuat karena dia berzikir. Berarti salah satu yang menguatkan badan itu zikir, Pak, salah satunya. Zikir, Pak. Zikir pagi petang. Baca Quran. Termasuk zikir sebelum tidur. Itu akan menguatkan tubuh kita. Dan itu menghindari dari kemalasan. Lah bagaimana dia tidak jatuh ke dalam kemalasan? Zikir enggak. Lah boro-boro zikir. Orang dia lalai dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Akhirnya malas. Udah gitu bikin komunitas. Ya, orang pada ngomong sendiri. Saya pikir lagi amat. Ternyata sama temennya kan. Iya, temennya memang jauhan di mana-mana. Tapi bisa connect di sini. Ngomong, iya awas, kesana lu. Ngomong kadang-kadang kasar. Gak karuan ngomongnya gak jelas. Dia buat komunitas kan. Komunitas malas. Disadari atau tidak. Dari 1, 2, 3 akhirnya menjadi sebuah kebudayaan. Menjadi sebuah kultur. Bukan lagi satu RT tapi satu kampung. Na'udzubillah bisa jadi satu negara sekarang. Malas semuanya. Makanya mulainya dari mana? Dari diri sendiri. Ya, sekarang itu mohon maaf banyak yang kerja, tempat kerjanya berangkat kerja kesiangan gara-gara game online tadi malam. Ya. Kalau kemarin karena macet, sekarang macet mungkin sudah enggak. Tambah mau udah macet, game online tadi malam. Bangunnya kesiangan. Jadi malas semuanya. Nah, itu salah satunya itu yang lebih saya tekankan bagaimana mengelola pola hidup. Pola hidup agar terhindar dari malas, termasuk satu pola makan, pola istirahat, dan juga lingkungan itu diperhatikan. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ada lagi? Silakan. Gimana? Sedot buah. Ada contohnya Pak Ustaz, mau dicontohin? Ali hisab gitu. Nah, gitu Pak Ustaz. Kalian ada kan? Kalian. Itu namanya asapiyah. Alisa. Ya wallahu alam, saya cuma menyampaikan min husni islamil mar'i tarkuhu man la ya'nihi. Sebagian daripada kebaikan orang Islam itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, tapi tidak bermanfaatnya beneran ya. Jangan dicari-cari pembenaran. Tapi ini manfaat, Ustaz. Kan selalu gitu kan? Iya. Iya. Karena udah tahu dalil dan hujahnya, ada manfaatnya. Itu mindset aja. Mindset aja dari awal karena dia menganggap bahwa seakan-akan itu bermanfaat. Tapi padahal hakikatnya tidak bermanfaat. Kalau memang bisa ditinggalkan, ahsannya ditinggal. Dan itu salah satunya yang menjadikan malas. Kalau nggak malas? Dan mohon maaf, itu malas yang terselubung dan tidak disadari. Biasanya. Karena kan sebenarnya dia nyantai. Ya. Sebenarnya dia nyantai.
Sebenarnya dia nyantai, tapi biar gak kelihatan nyantai. Makanya dia lakukan aktivitas itu kan. Seakan-akan dia tidak santai. Padahal nyantai banget itu. Sebenarnya kan dia santai kan ya, santai, gak ngapa-ngapain. Ngapain? Ini lagi nyemok aja nih kan gitu ya. Iya. Jadi ada minimal ketika ditanya, ini lagi ngudud aja nih kan gitu. Jadi gak diem baik. Kok diem baik gak kelihatan ngelamun banget gitu kan? Iya kan itu kan? Kelihatan ada aktivitas. Kelihatan ada aktivitas. Bikin teh aja nyemok saya. Nah, makanya ternyata itu sebenarnya kemalasan yang terselubung. Sebenarnya disadari atau tidak. Karena sebenarnya ngapain coba ya? Dia ngapain? Karena nggak ada teman gitu kan? Atau ada teman juga nambah kehangatan apalagi kan? Bahkan nambah panas. Nah itu akhirnya jadi udah ya, melecon, bareng dan seterusnya. Jadi wallahu taala ala wa alam. Ya, itu menurut saya termasuk bagian daripada hal yang membuat seorang malas. Salah satunya. Kenapa? Pengennya nyantai kan nyantai. Santai, maksudnya nah, buka-buka handphone kan gitu. Buka handphone gitu. Karena nggak ada yang mungkin orang Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada. Sambil tadarusan nggak kan ya? Nggak ada. Rata. Habis itu baru Ya. Enggak. Ini karena saya ditanya aja ini. Tapi kalau bisa bagus Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Jarang makanya yang begitu. Yang ada biasanya yang sambil begitu biasanya sambil main handphone kan. Aduh, sana kemana? Aduh, ini kan. Padahal udah habis juga ini udah. Pedor kepanasan bibirnya. Makanya kan sambil bikin teh gitu ya. Kenapa? Buat nambah cita rasa katanya. Iya, wallahu alam. Ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada hikmah dan faedahnya untuk kita menambah semangat untuk kita semuanya dan semuanya kita ya bertafakur, bertadabur. Semuanya kita punya banyak kekurangan. Mudahan dari sini kita ada ya persiapan Ramadan, mudahan bisa lebih memperbaiki diri, terutama menjauhi dari kemalasan dan juga buruknya masa tua. Berdoa kepada Allah, semoga ya Allah Kau berikan bimbingan dan tuntunan untuk kami. amin. Kau berikan hidayah untuk kami dan Kau tidak serahkan kami kepada diri kami walaupun sesaat sekejap mata. Tetapkan kami dalam hidayah inayah-Mu ya Rabb. Jadikan ya Allah kami hamba-hamba yang syukur atas segala kenikmatan. Jadikan kami hamba-hamba yang sabar atas segala ujian dan cobaan. Ya Allah, jadikan kami hamba-hamba yang istiqomah untuk istiqomah menjalankan apa yang Kau perintahkan dan bisa menjauhi setiap larangan-larangan. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan ini pertemuan yang Kau berkahi dan perpisahan setelah ini perpisahan yang Kau rahmati. Ampuni dosa-dosa kami dari ucapan dan perbuatan kami, dari lahir dan batin kami. Ya Allah, ampuni juga dosa ibu bapa kami, orang tua kami, guru-guru kami, saudara-saudara kami, orang-orang yang dekat dengan kami, orang-orang yang baik kepada kami. Ya Allah, yang telah tiada, maka ya Allah angkat derajat mereka di sisi-Mu yang mulia. Jadikan kuburan mereka raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga untuk kami ya Allah. Kalaupun saat wafat nanti ya Allah, agar kami tetap ada dalam agama-Mu, agar tetap istiqomah di atas jalan-Mu. Wafatkan kami dalam husnul khatimah. Jadikan masa muda kami masa muda yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Masa tua kami yang penuh dengan ketaatan, dekat dengan-Mu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.